Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimitri Abimanyu Adlian Daniawan dengan NIM 25000242231, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan mereview kembali buku dari Prof. Dr. Fitriatus Solehah, SHMH dengan bab 2 yaitu mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum dan subbabnya yaitu A. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum, B. Peletak-peletak dasar sosiologi hukum, C. Realisme hukum, dan selanjutnya bagian D, beberapa mazhab dewasa. Tanpa basa-basi, maka akan saya mulai review. Bab 2, mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu A. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu 1. Aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan, perihal terjadinya kekaburan antara ilmu atau sains dan kebijakan atau policy dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati observable fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Positivisme ini dengan maksud yang jelas hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Paham ini melihat masa pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja atau teologis dan para pendukungnya metafisik digantikan oleh kaum industrialis dan intelektual. Yang tidak ingin adalah kaum positivis itu. Yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme itu adalah sebagai berikut. Semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan, representation. Aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Kita masuk ke subbab kedua, yaitu B. Peletak-peletak dasar sosiologi hukum. Di Eropa, 1. Durkheim. Dalam karyanya, Division du Travail Social tahun 1983, masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. Lambang kesetiakawanan sosial yang tampak atau dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai bentuk kemasyarakatan adalah hukum. Sosiologi hukum itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana, dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis ialah hukum keluarga, kontrak, dan dagang, hukum prosedur, hukum administratif, dan konstitusional. Dua tipe pengaturan hukum yang paralel dan dua tipe kesetiakawanan yang berlawanan dijelmakan dalam dua jenis sanksi-sanksi yang terorganisasi yang berlain-lainan. Hukum yang timbul dari kesetiakawanan mekanis diiring dengan sanksi-sanksi yang sifatnya mengekang, dan hukum yang timbul dari kesetiakawanan yang organis diiringi oleh sanksi-sanksi yang sifatnya memulihkan. Sanksi yang sifatnya mengekang atau represif adalah suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk hukuman mati atau hukuman badan penghapusan kemerdekaan dan lain-lain, atau semata-mata pencelaan di muka umum. Sesungguhnya, sanksi-sanksi represif atau mengekang dan hukum pidana yang melindungi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Sebaliknya, sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan melindungi diferensiasi masyarakat dalam fungsi-fungsi yang khusus dalam kelompok-kelompok yang kecil dalam kegiatan pribadi. Kegiatan pribadi yang diindividualiskan. Hukum restitutif menjamin pembagian bebas kerja sosial yang sendirinya merupakan suatu akibat diasosiasikan dengan idaman kolektif yang lebih luas yang membolehkan pengkhususan. Durkheim mendapatkan bukti bagi adanya persesuaian antara hukum yang mengekang dan kesetiakawanan mekanis, antara hukum yang memulihkan dan kesetiakawanan organis. Sesungguhnya, sanksi-sanksi represif atau mengekang dan hukum pidana yang mengiringi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Kemudian, Durkheim
membedakan hukum kontrak dari hukum yang berada di luar kontrak atau hukum rumah tangga, hukum serikat buruh, dan hukum konstitusional dan lain-lain. Tetapi dalam penyelidikannya, yang kemudian Durkheim agak kurang optimis terhadap revolusi hukum. Bahkan dalam kerjanya Deux Lois de l'Evolution Penale tahun 1900, ia memisahkan negara dari setiap ikatan yang perlu dengan kesetiakawanan organis dengan menegaskan peranannya yang merdeka sebagai suatu faktor dalam evolusi hukuman selama masih berdasarkan penguasaan. Hukum menjadi semakin keras sesuai dengan semakin rendahnya tipe masyarakat yang semakin mutlak kekuasaan pusatnya. Pada hakikatnya, di mana Durkheim melihat identitas atau persamaan, di sana ada berbagi kombinasi. Hukum kerjasama boleh jadi bersifat represif dan bersangsikan sanksi-sanksi yang sifatnya restitutif dan paksaan-paksaan bersyarat, atau hukum mengenai perusahaan-perusahaan dagang, trust dan pabrik-pabrik dewasa ini. Namun, terdapat pengabaian setelah ia meninggal dunia. Review Metafisik 1930. Adapun pengabaian analisis permasalahan itu antara lain: 1. Pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya memusatkan perhatian Durkheim kepada masyarakat yang menyeluruh dan bukan kepada kelompok-kelompok bawah. 2. Durkheim cenderung kepada monisme sosial dan hukum, menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam suatu hierarki yang rapi, dan kelompok-kelompok profesional senantiasa dibawahkan kepada negara yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Dalam bahasan-bahasan yang konkret mengenai hukum, realismenya mengenyahkan idealismenya yang hampir saja membawa dia kembali kepada konsepsi hukum sebagai suatu epifenomena sederhana, suatu proyeksi subjektif. Itulah sebabnya lebih diutamakan penyelidikan genetis. 2. Duguid, Levy, dan Haureau. 3 peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis. Leon Duguid meninggal tahun 1938. Emmanuel Levy dan Maurice Haureau meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi, tetapi ilmu hukum. 2 orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Haureau lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, Duguid menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalistis dalam orientasinya. Sedangkan Levy cenderung kepada subjektivismenya yang sangat idealistis. Leon Duguid tidak begitu mengindahkan bahasa sosiologi hukum itu sendiri, melainkan lebih mementingkan penggunaannya dalam ilmu hukum, yakni teknis sebagai seni dari sistematisasi hukum yang benar-benar berlaku, khususnya hukum konstitusional. Di antara karya-karya Duguid yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah sosiologi hukum, L'État 1901-1903 terutama sekali dikhususkan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Sebagaimana halnya Durkheim, maka Duguid pun menghubungkan semua hukum itu dengan kesetiakawanan de facto, yakni ikatan sosial. Duguid setelah mendapatkan bahwa dalam masyarakat yang beradab dan hanya ini saja yang menarik perhatiannya, di sana ada kesetiakawanan organis, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara hukum yang timbul dari kesetiakawanan ini, atau hukum objektif dan negara. Hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan yang semata-mata menguasai milieu sosial yang berlawanan dengan negara adalah bebas dari pernyataan kehendak, karena kehendak tidak dapat berbuat lebih selain daripada mengakuinya dan dapat menghasilkan akibat-akibat hukum hanya dengan menundukkan kepada hukum objektif. Hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan sosial tidak memungkinkan paham tentang suatu hak masyarakat kolektif untuk memerintah individu dan juga hak individu untuk memaksakan kepribadiannya kepada masyarakat kolektif dan individu-individu lainnya. Sesungguhnya, organisasi yang dilihat dari sudut hukum tidak lain adalah gabungan yang saling berkaitan dengan berbagai macam pembagian wewenang serta tugas-tugas, yakni melalui saling resap-meresapi di antara hak-hak yang diberikan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. Hukum yang tidak terorganisasi dan spontan adalah lebih tua dan lebih unggul daripada negara. Bukan hanya unggul dari kekuasaan negara, juga lebih unggul dari tata tertib negara dan lambang dan lembaga negara itu sendiri. Yang membuat hukum itu adalah kepercayaan yang meresap ke dalam kalbu pada suatu masa di suatu tempat tertentu, bahwa suatu peraturan tertentu bersifat imperatif yang berarti adil menurut perasaan keadilan yang berlaku ketika itu.
Tipologi hukum masyarakat yang meliputi segala-galanya dewasa ini sebagaimana yang dilakukan Duguid bermaksud untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang dilakukan Duguid. Bermaksud untuk menggambarkan perubahan-perubahan sistem hukum pada bagian kedua dari abad ke-19 dan dalam abad ke-20. Bentuk-bentuk kolektivitas dari negara mulai zaman Romawi kuno, kerajaan Jacobin hingga Napoleon yang diasosiasikan dengan asas kedaulatan yang hanya merupakan nama lain untuk subjektif negara untuk pemerintah, sedang mengalami kematian yang harus diganti dengan federalisme fungsional dari jawatan-jawatan umum yang disentralisasikan, yang mengurus dirinya sendiri di bawah pengawasan pemerintah. Demikianlah di zaman sekarang ini, karena dekade konsepsi imperialistis tentang hukum antara bangsa dan konsepsi individualistis tentang hukum privat, maka muncullah tata tertib hukum yang realistis, sosialistis dan objektif, dan yang sendirinya merupakan hasil suatu hari dalam sejarah. Kecenderungan umum dari penyelidikan Duguid adalah terlalu dogmatis, terlalu diresapi oleh asas realitas. Jasa Duguid terutama sekali terletak dari caranya ia memperlihatkan adanya masalah-masalah tertentu yang tidak dilihat oleh Durkheim, atau hukum yang spontan, tidak terorganisasi, hukum dan negara, dan bukan dalam caranya memecahkan masalah-masalah itu. Pada hakikatnya, hubungan-hubungan yang bersifat membatasi dan negatif, yang di dalamnya tersimpul subjek-subjek yang terisolir dan bertentangan. Karena gagal mengutarakan masalah-masalah bentuk-bentuk hubungan masyarakat, Levy akhirnya mereduksi semua ikatan masyarakat terhadap hubungan-hubungan dengan orang-orang lain atau alter ego menjadi hubungan-hubungan saling berkaitan dan saling bersatu, dengan mengabaikan interpenetrasi dan peleburan sebagian-sebagian, dan demikian kembali kepada korepsi tradisional individualistis. Levy telah memberikan kita suatu uraian tajam tentang perubahan-perubahan milik serta tanggung jawab dalam masyarakat kapitalis modern yang menuju ke arah suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang tidak tetap, yang dipengaruhi dan tergantung kepada keyakinan dan jaminan kolektif terhadap resiko yang timbul dari ketidaktetapan itu. Menurut Maurice Haureau, gagasan-gagasan ini memberikan perlawanan dan tidak bertindak sebagai objeknya. Tapi gagasan-gagasan serta nilai-nilai ini tidak diperoleh melalui perangkaan atau demonstrasi, karena telah diususkan dan tersimpul dalam kenyataan yang mengelilingi kita. Sosiologi hukum, Haureau, yang mengutamakan analisis terhadap lapisan-lapisan keseimbangan yang merupakan lembaga, yakni kenyataan sosial hukum, pada suatu pihak tertuju kepada masalah-masalah sistematis, pada pihak lain tertuju masalah-masalah yang berkenaan dengan tipologi hukum dan